bermanfaat untuk orang lain. Karena orang yang bermanfaat untuk orang lain adalah orang yang berhasil, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan umat muslim dan muslimah di muka bumi ini. Anak-anak hebatku, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang sistem pernafasan manusia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada tubuh manusia. Pasti anak-anakku bertanya, apakah sistem ekskresi itu? Setelah kita minum, bernafas, berlari, atau melakukan segala aktivitas kita, terlalu banyak zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi disebut ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan oleh tubuh kita agar tubuh kita tidak diracuni oleh zat-zat sisa hasil metabolisme tersebut, sehingga tidak merusak berbagai organ tubuh kita. Karena zat-zat sisa tersebut dapat merusak organ tubuh kita, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, anak-anak hebatku, zat-zat sisa metabolisme apakah yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita? Dan organ-organ apa sajakah yang berperan dalam sistem pengeluaran zat-zat sisa tersebut atau sistem ekskresi pada tubuh kita? Mari kita bahas satu persatu tentang sistem ekskresi pada tubuh kita. Kompetensi dasar menganalisis sistem ekskresi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan bagian-bagian ginjal beserta fungsinya masing-masing dan proses pembentukan urin di dalam ginjal dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ kulit beserta fungsi masing-masing dengan benar. 3. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ paru-paru beserta fungsi masing-masing dengan benar. 4. Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ hati beserta fungsi masing-masing dengan benar. Pengeluaran pada manusia terdiri atas 3, yaitu yang pertama adalah defekasi. Defekasi itu adalah proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan makanan yang tidak berguna lagi bagi tubuh dalam bentuk feses atau tinja atau air besar yang dikeluarkan melalui anus. Yang kedua adalah sekresi yang merupakan proses pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, misalnya enzim dan hormon. Yang ketiga adalah ekskresi, merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi pada manusia merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Organ yang berperan dalam sistem ekskresi adalah 1. Ginjal, yang merupakan organ pada sistem ekskresi yang menghasilkan urin. Kemudian yang kedua, kulit, organ yang menghasilkan keringat. Paru-paru, organ yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Hati, organ yang menghasilkan satu warna empedu atau bilirubin. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan dan berjumlah 2 buah yang terletak di daerah pinggang, sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih 200 gram. Bagian-bagian ginjal yang pertama adalah korteks. Korteks adalah bagian terluar ginjal. Bagian ginjal satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Yang
Yang kedua adalah medula yang merupakan jaringan ginjal yang halus. Yang ketiga adalah pelvis, adalah bagian berbentuk corong di bagian paling dalam dari ginjal yang berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Yang keempat adalah ureter yang merupakan bagian ginjal yang berupa tabung otot dan berfungsi mendorong urin ke dalam kandung kemih. Fungsi ginjal yang pertama adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin, mengontrol tekanan darah, menjaga jumlah air dalam tubuh, mengontrol kadar gula darah, mendaur ulang zat dalam tubuh, menjaga kesehatan tulang, mengatur kadar asam dan basa tubuh, menyaring dan membersihkan darah, dan merangsang pembentukan sel darah merah dan mengatur jumlah kalium dalam darah. Tahap pembentukan urin. Tahap pembentukan urin terdiri atas 3. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini merupakan penyaringan darah, protein, dan sel-sel darah tidak boleh keluar. Tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus yang menghasilkan urin primer. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi yang merupakan tahap penyerapan kembali glukosa dan asam amino terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP yang menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga adalah tahap agmentasi, pengeluaran urea, amonia, kreatin, garam, vitamin dan racun terjadi di tubulus contortus distal, hasilnya berupa urin sesungguhnya. Lanjut kulit. Bagian-bagian kulit yang pertama adalah epidermis yang terletak di bagian luar sangat tipis. Bagian ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpi. Yang kedua adalah dermis. Dermis terletak di bawah epidermis yang mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Yang ketiga adalah hipodermis yang terletak di bawah dermis. Lapisan ini mengandung lemak. Fungsi dari kulit sebagai alat pengeluaran dalam bentuk keringat, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari, pelindung tubuh dari gangguan fisik dan gangguan kimiawi, tempat menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu badan, dan sebagai indera peraba. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi tersebut melepaskan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Reaksi metabolisme pada paru-paru dapat kita lihat di bawah ini. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah H2O ditambah energi. Hati atau hepar. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Hati menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan. Di dalamnya mengandung zat warna empedu atau bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan juga bakteri serta obat-obatan. Protein berlebih akan diuraikan membentuk urea. Urea tersebut kemudian akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersama urin dan keringat. Fungsi dari hati adalah menyimpan glukogen yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Tempat pembentukan sel darah merah pada janin, menetralkan racun, membentuk protrombin untuk pembekuan darah, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, dan sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Sebagai evaluasi pada pembelajaran kita kali ini, anak-anakku dapat mengerjakan teka-teki silang tentang sistem ekskresi pada manusia berikut ini. Sebagai kesimpulan dari hasil pembelajaran kita kali ini adalah
Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak dipergunakan oleh tubuh kita. Yang berperan dalam sistem ekskresi dalam tubuh kita adalah 1. Organ ginjal mengeluarkan urin, 2. Kulit mengeluarkan keringat, 3. Paru-paru mengeluarkan gas karbon dioksida, 4. Hati mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.